Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas 3A Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang penyakit akibat kerja. Setiap pekerjaan pasti mempunyai bahaya dan risiko. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan atau preventif terjadinya bahaya dan risiko yang akan berdampak pada timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting diterapkan bagi suatu perusahaan. Jika tidak diperhatikan dan diterapkan, keselamatan kerja akan berdampak pada kecelakaan kerja, sedangkan kesehatan kerja akan berdampak pada penyakit akibat kerja. Pembahasan kali ini kita akan belajar yang pertama definisi penyakit akibat kerja, yang kedua kriteria penyakit akibat kerja, yang ketiga peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja, dan yang terakhir ada kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program pelindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat, dan mesin kerja, bahan, proses pekerjaan maupun lingkungan di sekitar tempat kerja yang akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total. Maksud cacat sebagian adalah hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Sedangkan cacat total adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit artifisial atau man-made disease atau penyakit buatan manusia. Pada simposium oleh ILO International Labour Organization Oktober 1992 di Linz, Austria, dihasilkan definisi menyangkut penyakit akibat kerja sebagai berikut. Yang pertama, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang sebab utama terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui atau ada evidence base. Yang kedua, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab di mana faktor pekerjaan memegang peranan penting bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit. Yang ketiga, penyakit yang mengenai populasi pekerja adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Yang keempat, penyakit bukan penyakit akibat kerja, umumnya termasuk penyakit umum yang ada pada masyarakat umum, pajanan tidak menyebabkan penyakit akibat kerja. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dikatakan adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja ada 31 penyakit. Sementara berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 333 tahun 1989 tentang penyakit akibat kerja, dikatakan bahwa penyakit akibat kerja ditemukan atau didiagnosa saat pemeriksaan kesehatan berkala ditetapkan oleh dokter dengan dasar pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Pembahasan yang kedua ada kriteria penyakit akibat kerja. Secara umum, penyakit akibat kerja mempunyai kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya hubungan pajanan spesifik dengan penyakit yang diakibatkan. Contohnya, adanya pajanan asbes secara evidence base akan mengakibatkan asbetosis. Contoh lain, silika menyebabkan silikosis. Yang kedua, frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Maksud di sini bahwa penyakit akibat kerja jumlahnya lebih banyak di kalangan pekerja daripada di masyarakat umum. Yang ketiga, penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Yang keempat, penyakit akibat kerja disebabkan karena lama bekerja. Yang kelima, penyakit akibat kerja ada yang menular dan tidak menular. Yang keenam, penyakit akibat kerja timbulnya lama. Dan yang terakhir, penyakit akibat kerja berdampak pada produktivitas pekerja menurun. Pembahasan yang ketiga ada peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Yang keenam, Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 609 Tahun 2017 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan pembahasan yang terakhir ada kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Perlindungan tenaga kerja meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan, pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan terpadu. Perlindungan kerja dengan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Perlindungan sosial dikenal dengan kesehatan kerja, perlindungan teknis dikenal dengan keselamatan kerja, dan perlindungan ekonomi dikenal dengan jaminan sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya serta pekerja ditempatkan dimanapun pekerjaannya harus memperhatikan aturan K3.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan, perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja secara berkala guna menjaga kualitas kesehatan pekerja serta melihat ada tidaknya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Perusahaan juga memberikan alat-alat perlindungan diri kepada para pekerjanya serta memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja guna upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan memberikan bukti biaya di puskesmas, dokter praktek, dan rumah sakit pemerintah. Untuk menjamin keselamatan pekerja, pihak perusahaan juga melakukan pengecekan alat setiap 2 minggu sekali guna melihat alat manakah yang mengalami masalah dan alat mana yang perlu diganti dengan yang baru. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.